Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an aw jama'al Qur'an kanat lahu indallah da'watun mustajabah. Siapa yang menginginkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul salah satu di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Semakin kita menginginkan agar doa kita diijabah, maka semakin akan maksimal kita membaca Al-Qur'an. Kita berharap kita berada di tempat ini merupakan salah satu bukti bahwa kita sangat berhajat, sangat berkeinginan agar doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu mengatakan, man qara'al Qur'an au jama'al Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, kanat lahu indallah da'watun mustajabah. Adalah baginya dari sisi Allah doa yang diijabah. Kalau kita cari hubungan antara membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an dengan doa yang diijabah, bukankah membaca Al-Qur'an itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah? Berkali-kali saya harus sampaikan bahwa sebelum kita mengucapkan ta'awuz dalam baca Al-Quran, maka yang pertama harus ada dalam pikiran kita adalah bahwa mempersiapkan pikiran dan hati. Saya mau berbicara dengan Allah. Oke? Saya mau berbicara dengan Allah. Dan kita meyakini kita ini sedang menyiapkan diri untuk berbicara dengan Allah. Nah, dalam pembicaraan itu ada 3. Ada Allah berbicara kepada kita, ada kita berbicara kepada Allah, ada Allah membicarakan yang lain di hadapan kita. Nah, kita harus tahu ini judulnya kalau kita baca Quran. Supaya kita begini. Ini saya dengan jamaah Bapak Ibu sekalian, misalnya saya lagi ngobrol dengan Pak Yono. Karena Dodi nggak tahu kalau saya lagi ngobrol sama Pak Yono, Dodi nimpalin ke saya. Paham? Gitu. Jadi inilah pentingnya mengapa kita tahu arah dalam baca Quran. Jadi sebelum kita mengetahui arti, ini deh. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca Quran, doa diijabah. Baca Quran, doa diijabah. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena ketika kita baca Quran adalah momen atau saat kita kasih
dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah ada 3. Allah bicara, kita dengar. Nah ini pra. Nggak kelihatan? Saya ulang. Yang pertama, Allah yang berbicara, kita sebagai pendengar. Ya, Allah berbicara, kita sebagai pendengar. Ambil sikap pendengar yang baik. Ambil sikap menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena kita akan masuk yang kedua. Yang kedua, kita yang berbicara, Allah maha mendengar. Ini dua ini dibolak-balik dulu. Ini format kita dengan Allah. Kalau format ini kita biasakan, maka nanti akan terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang berbicara, ambil sikap mendengar. Dengan harapan supaya nanti ketika giliran kita berbicara, didengerin. Paham? Gitu. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, sami'na wa ata'na. Apa contoh Allah berbicara kepada kita? Misalnya dalam Al-Quran Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Bukankah kita masuk di sini? Walaupun mungkin iman kita masih belum seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak kita masuk dalam panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam hati kita jawab, labbaik. Apa artinya? Saya penuhi panggilanmu, labbaik. Ya, saya penuhi panggilanmu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, labbaik. Nah, di sini
ketika Allah berbicara ini, misalnya Allah bicara, ini yang pertama, keterangan yang pertama. Wahai orang yang beriman. Ini aja dulu. Orang yang beriman itu banyak kan? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti semua orang yang beriman. Ini sangat luas. Maka ketika kita mendengarkan panggilan ini, ada satu sikap namanya takhsis. Takhsis itu artinya menghususkan atau pengkhususan. Kalau orang yang beriman itu banyak, maka saya adalah satu dari sekian banyak orang yang beriman. Misalnya, saya memanggil di sini Bapak Ibu dengan sebutan sahabat Quran. Ya. Sahabat Quran. Maka ketika Ibu mendengarkan ini kan banyak misalnya. Ada 30 orang misalnya. Khususkan satu. Tadi seakan-akan Pak Ustadz Jasdi mengatakan kepada saya. Gitu, paham nggak? Jadi dari yang umum tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Arahkan panggilan yang sifatnya umum itu menjadi pribadi. Oh, Allah sedang memanggil saya. Terima kasih ya Allah. Labbaik. Atau yang lebih umum lagi misalnya, ya ayyuhan nas. Lebih umum lagi kan? Manusia semua itu, baik yang muslim maupun yang enggak muslim, masuk semuanya. Saya salah seorang dari sekian miliar, sekian triliun manusia. Khususkan, namanya takhsis. Fahim? Ini saya umumkan, misalnya saya umumkan kepada semua sahabat Quran. Ini kalau tidak ditaksis ucapan saya, maka ini tidak begitu berasa. Oh, ini kan berlaku buat semua. Gitu. Tapi kalau kita taksis, seakan-akan walaupun saya berbicara untuk orang banyak, tapi misalnya kita bawakan, oh seakan-akan Pak Ustadz berbicara dengan saya. Sehingga kita akan lebih fokus. Paham nggak? Namanya takhsis. Apa? Takhsis. Jadi kalau panggilan yang sifatnya umum, itu kita khususkan. Kedua, itu kita selesai ini, secara umum ini. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua. Giliran kedua, kita berbicara kepada Allah. Ini konteksnya adalah doa. Sebelumnya ada namanya pengakuan. Jadi kalau kita berbicara kepada Allah, giliran tadi, itu judulnya ada dua secara besar, garis besar. Pertama, pengakuan. Kedua, permohonan. Saya ulang. Pertama, pengakuan. Kedua, permohonan. Apa pengakuannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan kan? Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Masuk doa. Ihdinas siratal mustaqim.
Satu contoh. Jangan tulis dulu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah melukiskan bagaimana doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana apa artinya? Tuhan, kami telah menzolimi diri sendiri. Pengakuan enggak itu? Pengakuan. Wa illam taufir lana, pengakuan juga. Jika engkau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khosirin, pasti kami jadi orang yang rugi. Cuman di potongan kedua ini dalam pengakuan tersirat doa. Coba. Ini doa kelas tinggi ini. Jika engkau tidak ampuni aku, tidak ampuni kami, betul? Pasti kami jadi orang yang Apa maksudnya itu? Maksud tersiratnya adalah ampuni kami ya Allah supaya kami tidak jadi orang rugi. Betul nggak? Fahim? Ketika Allah berbicara kepada kita, yang tadi panggilannya bersifat umum, kita khususkan. Ambil sikap sami'na wa ato'na. Giliran kedua, ketika kita berbicara kepada Allah, karena kita yakin Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, gitu. Maka kita menyampaikan dalam pembicaraan itu dua hal. Pertama, pengakuan. Yang kedua, permohonan. Nah, kalau yang ketiga ini misalnya Allah menceritakan tentang Nabi Nuh, Allah menceritakan tentang Nabi Adam, ya, Allah menceritakan tentang nabi-nabi yang lainnya, maka kita mengambil pelajaran dari cerita para nabi itu. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz faraqna bikumul bahra, dan ketika kami belah bagi kalian lautan, fa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun, dan kami selamatkan kalian, kami tenggelamkan Fir'aun. Wa antum tanzurun, sementara di saat itu kalian menyaksikan bagaimana Fir'aun tenggelam, bagaimana kuasa Allah membelah laut, bagaimana Fir'aun tenggelam. Ada pelajaran yang kita dapat ambil dari cerita ini. Faham? Nah, setelah masuk ini semuanya pra. Ini pra namanya ini. Pra. Pra ini maksudnya sebelum kita ta'awuz, ini harus kita siapkan dulu ini. Kita akan siap berhadapan dengan tiga hal itu. Setelah itu baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa makna ta'awuz ketika kita membaca Al-Qur'an? Supaya kenikmatan tiga momentum ini tidak diganggu oleh syekh. Ketika Allah berbicara, kita bisa dengerin dengan baik. Ketika kita berbicara, maka insya Allah doa pembicaraan kita didengar oleh Allah. Nah, inilah yang disebut dengan tadi dakwatun mustajabatun. Man qara'al Qur'an au jama'al Qur'an kanat lahu indallah dakwatun mustajabatun.
Siapa yang membaca Al-Quran atau menghafal Quran, maka baginya doa yang diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Saya tambah satu contoh. Misalnya, ibu dari rumah untuk keluar dari rumah dengan niat untuk bertemu dengan seseorang. Kebayang nggak? Kita berangkat dari rumah, ingin ketemu dengan seseorang. Dalam pertemuan itu, maka terjadilah minimal dua. Ibu berbicara, orang tadi mendengar. Orang tadi berbicara, ibu mendengar. Dan itu sudah kebayang belum sebelum kita berangkat? Harusnya kebayang dulu. Kita kondisikan dulu, kita belum ketemu tapi dibuat dulu jadwal ininya di sini. Saya mau ke rumah Bu Ade. Pasti saya memulai nanti pembicaraan dari sini. Tinggal saya mendengar bagaimana jawaban Bu Ade. Gitulah. Jadi ini kita sudah ada di sini. Betul? Minimal ketika kita mau berangkat sudah terbayang bagaimana si tuan rumah menyambut kita. Nah, inilah yang harusnya muncul dalam pikiran kita ketika membaca Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah sudah seperti ini? Sehingga maaf, momen ibadah membaca Quran itu kurang punya makna. Karena kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sadaqallahul azim. Salah? Faham? Jadi ini sebelum kita mengucapkan ta'awuz, ini di sini dulu, siapkan ini di sini dulu. Pasti nanti kita akan melewati tiga hal ini. Kita berbicara, Allah dengar, Allah berbicara, kita mendengar, atau dibalik. Kedua, Allah membicarakan yang lain sebagai pelajaran bagi kita. Tanpa ini, balik lagi, tanpa ini tadabbur tidak akan sukses. Ya, tanpa ini tadabbur nggak akan sukses. Jadi ibu balik lagi, mengapa seseorang itu secara umum ada kondisi khusus, ada yang dia tidak punya ini sebelum baca Quran, tiba-tiba dalam baca Quran dia nangis, ada, ya, dia merasakan kenikmatan sekali baca Quran, ada gitu. Itu karena keikhlasan. Itu karena keikhlasan. Tapi pada umumnya kita harus bentuk dulu. Supaya momen pertemuan saya dengan Allah ini begitu mesra, begitu punya makna, maka di sini harus dipersiapkan. Fahim? Nah, barulah mulai ta'awuz. Berarti ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita udah siap tadi, ininya udah siap. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembukaan. Kita sampai ayat berapa terakhir?
Ayat 8 belum kelar kan? Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Betul habis itu? Gitu. Atau dia mengantarkan, memberikan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanzun, perbendaharaan. Au takunu lahu jannatun, atau Nabi itu punya surga, punya jannah, punya kebun. Ya'kulu minha, yang dia bisa makan dari jannah itu, dari kebun itu. Ini kalau dialusin yang begini ini orang ngatur Tuhan ini namanya. Paham nggak? Kenapa Rasul disuruh berdagang? Kenapa Rasul harus makan? Kenapa Rasul harus berjalan-jalan ke pasar? Coba kalau Rasul diberi kekayaan, dia nggak perlu ke pasar, dia nggak perlu berdagang. Coba kalau Rasul diberi jannah, kebun, dia tinggal petik sendiri kebunnya. Ini namanya ngatur Tuhan ini. Ya. Kita sudah menggeser posisi. Apa posisinya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak ambil posisi itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Duduklah dengan kesadaran ketidaktahuan itu. Ini jangankan dengan manusia, dengan Tuhan aja kadang-kadang sotoy yang kita luar biasa. Sotoy apa sotoy? Gitu. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Zalimun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kata-kata seperti ini sangat banyak. Ini kata kerja. Qala. Coba kita terjemahkan. Wa-nya kita tinggalkan dulu, wa dan. Qala zalimun, kalau seperti ini kata kerja, ini menunjuk orang dan cirinya pakai waw nun, maka ini sebagai subjek. Saya contohkan begini. Qala zalimina. Kalau qala zalimuna, qala zalimun,
orang-orang zalim itu berkata. Atau misalnya zalimun kita ganti kafirun. Qalal kafiruna, orang-orang kafir itu berkata. Dari mana kita tahu mulai menerjemahkannya dari zalimun dan kafirunnya? Karena ada waw nun. Maka dia berarti sebagai subjek. Tapi kalau saya buat begini, qalaz zalimina, ini artinya dia berkata kepada orang-orang orang zalimnya sebagai objek. Yuk, pelajaran bahasa Arab pagi ini dulu. Ininya sama-sama qolah. Iya, sama-sama pakai tasdid. Yang membedakannya mana? Ini zalimun, ini zalimin. Kalau ini kata kerja, kemudian di sesudahnya ada bentuk jamak seperti begini dan jamaknya pakai ya nun, maka ini sebagai objek. Ya, jadi kan ini tanda-tanda sama-sama jamak. Zalimun, zalimin, artinya sama kan? Orang-orang yang zalim. Sehingga terjawab oleh kita. Apa bedanya Pak Ustadz? Kafirun, kafirin. Kalau boleh kita jawab, artinya nggak beda, artinya sama. Tapi mengapa penulisannya berbeda? Karena posisinya dalam kalimat beda. Kalau ini sebagai subjek, qala zalimun, orang-orang zalim itu berkata. Qala zalimina, dia berkata kepada orang Sekarang kita ganti zaliminnya dengan musyrikin atau musyrikun. Kata kerjanya diganti dengan doroba. Doroba artinya apa? Memukul. Doroba artinya memukul. Coba buat. Orang-orang yang musyrik itu telah memukul. Orang musyrik, musyrikun. Pakai musyrikun atau musyrikin kalau dia sebagai subjek. Musyrikun berarti dorobal musyrikun. Apa artinya? Orang-orang musyrik telah memukul. Tapi kalau saya ubah dorobal musyrikin, apa artinya? Dia telah memukul orang musyrik. Musyriknya kita ganti dengan kafir. Orang kafir apa bahasa Arabnya? Kafirun atau kafirin. Dia telah memukul orang kafir. Bahasa Arabnya dorobal kafirin. Orang kafir telah memukul. Bahasa Arabnya dorobal kafirun. Faham? Nanti kalau ada kata kerja, kemudian ada jamak yang menunjuk orang, apapun itu, fasikun, zalimun, munafikun, munafikin dan sebagainya. Nah, ibu lihat, ya. Kalau kata kerja kemudian berarti subjek.
Kata kerja in berarti dia objek. Oke, satu pelajaran. Kita balik ke ayat. Wa qala zalimun, dan orang-orang zalim itu berkata. Sekarang kita pertanyaannya, siapa yang dimaksud orang zalim di sini? Orang yang zalim yang dimaksud di sini adalah orang yang mengkritik Rasul. Kok Rasul makan, kok Rasul berjalan di pasar? Mengapa Allah tidak turunkan aja kepada Rasul kanzun? Mengapa Allah tidak jadikan saja Rasul itu punya kebun sehingga nggak perlu berdagang, sehingga tinggal nggak perlu ke pasar? Faham? Nah, kalau kita sebut semua itu artinya kritik terhadap Allah, kritik terhadap Rasul, berarti mengkritik Allah, mengkritik Rasul, jadinya itu aja kesimpulannya. Kan kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar mengapa mereka seperti ini, karena mereka tidak mengerti, tidak punya konsep tentang Rasul, sehingga Rasul dalam persepsi mereka itu tidak seperti itu. Gitu. Ini kan kalau diterusin, Rasul masa kawin, Rasul masa punya anak, gitu lah. Kalau diteruskan logikanya, fahim? Wa qala zalimun, dan orang-orang yang zalim itu berkata. Oh, siapa orang yang zalim itu? Jangan tadi ngata-ngatain Rasul tadi. Apa katanya? Il tattabi'una in illa. In kalau berdiri sendiri artinya jika. Tapi kalau in sesudahnya ada illa, maka dia berarti tidak.